Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Luciana akan mempresentasikan dan menjelaskan tentang kebijakan mutu pendidikan, paradigma, dan prinsip penjaminan mutu pendidikan. Di mana yang pertama itu ada manajemen mutu pendidikan. Manajemen mutu pendidikan itu adalah suatu cara dalam mengelola lembaga pendidikan yang bersifat komprehensif dan terintegrasi dalam rangka memenuhi kebutuhan pelanggan secara konsisten dan mencapai peningkatan secara terus-menerus dalam setiap aspek aktivitas lembaga pendidikan. Dan yang kedua itu ada manajemen mutu terpadu pendidikan, di mana menurut Tijiptono dan Anastasia Diana 1995, manajemen mutu terpadu pendidikan ialah suatu pendekatan dalam usaha memaksimalkan daya saing melalui perbaikan terus-menerus atas jasa manusia, produk, dan lingkungan MMT, sebuah konsep yang berupaya melaksanakan sistem manajemen mutu kelas dunia. Dan yang ketiga itu adalah manajemen mutu pendidikan berbasis pelayanan prima. Di sini pelayanan prima itu merupakan terjemahan istilah yang secara harfiah itu berarti pelayanan terbaik atau sangat baik. Dan di situ pelayanan prima sebagaimana tuntutan pelayanan yang memuaskan pelanggan atau masyarakat yang memerlukan persyaratan bahwa setiap pemberi layanan harus memiliki kualitas kompetensi yang profesional. Oleh sebab itu, kualitas kompetensi profesional menjadi aspek penting dan wajar dalam setiap transaksi. Pelayanan prima berdasarkan konsep A3 yaitu attitude yaitu sikap, dan attention atau perhatian, dan yang terakhir action atau tindakan. Dan keempat itu adalah kebijakan pemerintah tentang peningkatan akses mutu pendidikan, yaitu di mana kebijakan pemerintah tentang peningkatan akses mutu pendidikan yang telah dilakukan pemerintah di dunia pendidikan. Di antaranya yaitu 1. Memberikan bantuan beasiswa kepada tenaga pengajar Indonesia untuk dapat menempuh pendidikan gratis hingga ke luar negeri. Yang kedua itu ada meningkatkan kualitas dan mutu tenaga pengajar. Dan yang ketiga itu mengirim tenaga pengajar ke dalam daerah terpencil agar dapat membantu ketertinggalan pendidikan di daerah tersebut. Dan yang terakhir itu ada menyediakan anggaran yang cukup banyak dalam dunia pendidikan setiap seperti BOS, bantuan bidik misi, dan bantuan-bantuan lainnya. Dan yang kelima itu ada kebijakan pemerintah tentang penjaminan mutu pendidikan, di mana di dalam peraturan pemerintah nomor 9 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan bab 2 pasal 2 ayat 2 ditegaskan bahwa untuk penjaminan mutu dan pengendalian mutu pendidikan hendaknya dilakukan 3 hal penting, yakni akreditasi, evaluasi hasil belajar, dan sertifikasi guru. Dan yang terakhir itu ada yang keenam itu kebijakan standar mutu pendidikan, di mana standar pendidikan nasional merupakan program pemerintah yang memiliki upaya untuk mencerdaskan kehidupan rakyat dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat. Oleh sebab itu, standar nasional pendidikan haruslah dijadikan sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, dan pengawas dalam upaya
untuk mencapai pendidikan yang bermutu dan sesuai dengan tujuan pendidikan itu sendiri. Dan menurut menurut Badan Standarisasi Nasional itu pendidikan bahwa standar nasional pendidikan yang sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005, yaitu 1. Standar isi, yang kedua itu standar pengelolaan, 3. Standar penilaian pendidikan, keempat standar pembiayaan, yang kelima standar pendidikan dan tenaga pendidikan, yang keenam standar kompetensi lulusan, yang ketujuh standar proses, yang kedelapan standar sarana dan prasarana. Baiklah, itulah tadi penjelasan dari saya tentang standar-standar. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.